Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, dalam podcast kali ini saya akan menjelaskan materi geomorfologi khususnya pada bagian bentang alam delta dan pesisir yang akan dikaitkan dengan problem atau masalah yang faktual, masalah faktual saat ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Saman Al-Farizi dan saya nggak sendiri nih. Saya ditemenin sama teman saya. Iya, saya Puntamirio. Saya Dena Zafira Fatiani. Saya Ufita Rahmawanti. Oke, jadi kami akan membahas sebuah isu-isu terkait bentang alam. Untuk saat ini bentang alam pesisir dan bentang alam delta, khususnya pada bagian Afrika Utara. Di sini nih jadi ada sebuah bentang alam delta yang terletak di Sungai Nil. Sungai Nil ini sangat terkenal sekali ya. Kira-kira ada apa sih di Sungai Nil? Iya, jadi seperti yang kita ketahui dan kita bisa amati juga pada peta bahwa negara Mesir itu hampir keseluruhan bagiannya itu merupakan terdiri dari gurun pasir yang kering dan tidak dapat dihuni. Nah, terus penduduk Mesir itu pada di mana? Pada tinggal di mana? Pada hidup di mana? Jawabannya itu adalah mereka itu pada hidup di sekitar Sungai Nil dan juga kebanyakan berada pada delta dari Sungai Nil seperti yang terdapat pada gambar berikut. Jadi mengikuti arus alirnya gitu, arus airnya gitu. Iya, ya. jadi ya penduduknya itu mengikuti dari air dari Sungai Nilnya. Gitu. Ngomong-ngomong soal Mesir dan Sungai Nil nih, saya pernah dengar kalau Mesir itu dulu sebuah peradaban yang sangat megah sekali ya di Mesir itu. Nah, untuk peradaban Mesir kuno ini kenapa bisa semaju itu ya pada zamannya ya? Nah, Sungai Nil ini berperan penting banget nih dalam peradaban Mesir ini. Jadi, Sungai Nil itu memberikan bantuan sumber daya air untuk air minum, bantuan irigasi untuk tanaman, dan juga menyediakan tanah yang subur, yang mana sangat berpengaruh untuk kehidupan masyarakat di sana nih. Jadi ini ya, jadi si airnya itu bikin subur, terus tanah yang subur ditanami tanaman buat makan ya, jadi dia suplai makanannya banyak ya, kayak di makmur ya. Nah, dari bukti-bukti tersebut itu berarti kita dapat menyimpulkan nih bahwa bahkan bukan hanya dari saat ini, tapi sejak masa lalu juga Sungai Nil itu sudah menjadi sangat esensial bagi kehidupan di Mesir gitu. Jadi gitu ya. Oke. Nah, kira-kira untuk Sungai Nil yang membawa sebuah peradaban menjadi sangat maju pada waktu itu, menghasilin isu atau sebuah masalah di mana sih? Jadi nih, saya jelasin fakta-faktanya dulu nih untuk Sungai Nilnya. Jadi Sungai Nil ini kan terkenal dengan panjangnya nih, sungai terpanjang di dunia, yang mana dia bisa ngelewatin tiga negara. Beberapa negara ya maksudnya? Beberapa negara nih. Nah, contoh negaranya itu dia di bagian hulu ada Ethiopia, di bagian tengah ada Sudan, dan di bagian hilir itu di Egypt. Terus Mesir ya? Iya, dan ada satu fakta lagi nih, kalau di bagian hulunya itu dia memiliki dua percabangan besar ya? Iya, di mana yang satu itu diberi namanya tuh White Nile dan yang satu lagi Blue Nile. Nah, yang membedakannya itu kalau White Nile itu memiliki debit air yang lebih rendah dibandingkan dengan Blue Nile, yang mana Blue Nile itu berada di Egypt yang terkenal dengan curah hujannya yang tinggi. Salah, Ethiopia. Maksudnya Ethiopia mungkin ya? Benar, Ethiopia. Jadi di Ethiopia itu kenapa tadi curah hujannya tinggi? Curah hujannya itu kan tinggi di Ethiopia. Nah, terus kenapa tuh? Itu berakibat dengan debit air di bagian Blue Nile itu lebih besar dibandingkan dengan White Nile. Jadi si Blue Nile ini lumayan bertanggung jawab atas derasnya aliran sungai Nil sepanjang Sungai Nil itu ya. Nah, terus masalahnya di mana kalau kayak gitu? Nah, masalahnya itu pemerintah Ethiopia itu membangun sebuah dam
Nah, damnya ini dipergunakan untuk membangun PLTA nih. Nah, jadi hasil dari arus listrik itu diperjualkan ke negara-negara tetangganya dan menguntungkan untuk negara itu sendiri. Jadi si Ethiopia ini kelihatannya bakal untung besar-besaran nih ya dari proyek dam ini ya. Bener banget. Nah terus kalau itu kan ya untungnya untung buat dia gitu. Terus kira-kira masalahnya ada di mana sih? Nah, karena dam itu akan menghambat air ya. Jadi sungai itu kan dia mengaliri beberapa negara kan. Nggak cuman Ethiopia aja. Nah, kalau misalnya Ethiopia membangun dam di situ, berarti airnya akan terhambat untuk mengalir ke negara-negara lainnya. Jadi, sedangkan negara-negara lainnya itu membutuhkan banget nih, atau hidupnya bergantung pada Sungai Nil juga. Khususnya Sudan sama Mesir ya. Khususnya Sudan sama Mesir itu dia lebih bergantung terhadap Sungai Nilnya ya. Ya, dibanding Ethiopia sendiri. Ya, karena apa? Karena padahal di Ethiopia sendiri mereka itu memiliki curah hujan yang tinggi yang jauh lebih besar daripada Sudan dan Mesir. Jadi mereka itu Kebutuhannya udah tercukupi. Iya, istilahnya kebutuhan airnya itu sudah tercukupi, tidak seperti Sudan dan juga Mesir. Ethiopia nggak terlalu bergantung ke Sungai Nil. Tapi ini ya dia ingin memanfaatkan lokasi ininya ya, lokasi bordernya itu ya, karena hulunya di situ ya dia manfaatin sebaik-baiknya buat si Ethiopia ya. Yang mana jatuhnya malah serakah. Iya benar-benar bisa banget tuh. Jadi dia lebih kelihatan ini ya serakah gitu ya. Terus buat negara-negara yang terkena dampaknya kayak negara-negara yang berada di hilir kayak misalnya Mesir atau Sudan itu ada tindakan lain nggak kira-kira? Apa dia terima gitu aja? Nah, pastinya Sudan dan Mesir nggak diem aja nih. Pasti dia juga, ya? Iya benar. Dia udah ketiga negara itu udah berusaha merundingkan keputusan-keputusan yang dinilai menguntungkan semuanya dah. Ya, menguntungkan semua pihak. Benar. Jadi si Mesir dan Sudan dan Ethiopia harus membuat sebuah perjanjian dalam dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh Sungai Nil itu ya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Ya spesifiknya karena Mesir dan Sudan itu sangat bergantung pada Sungai Nil, namun terhambat oleh dam dari Ethiopia, maka Mesir dan Sudan itu mengusahakan agar Sungai Nil ini tetap debit airnya itu tetap banyak sehingga kebutuhan mereka itu mencukupi. Jadi buat negara yang lebih hilir itu karena sangat merasa dirugikan dengan debit air ditahan di bagian hulu. Jadi mereka berupaya untuk meminta negara hulu buat buat ngebuka debitnya ya, buat kocorin lagi dong gitu buat kita tuh butuh air sangat banyak nih. Padahal kalian juga udah bercukupan dengan masalah air. Jadi seperti itu ya. Berarti emang dari sini kita semakin melihat bahwa negara Ethiopia harus segera mengambil tindakan yang bijak lah. Yang lebih bijak untuk masalah kedepannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kira-kira gimana nih solusinya buat masalah Sungai Nil yang ada di 3 negara tersebut nih kira-kira? Jadi seperti yang tadi udah dibicarakan ya, ketiga negara itu akan dan terus sampai saat ini tuh masih berunding mengenai kebijakan dari pengolahan dari Sungai Nil ini. Nah, ini berikut kami tampilkan berita pada 5 November 2020, berarti itu masih sangat baru dan sangat relevan ya. Belum lama ya. Isinya itu bahwa pembicaraan mengenai dam dari Sungai Nil pada Ethiopia ini lagi-lagi gagal untuk dicapai sebuah kesepakatan. Jadi belum ada sebuah kesepakatan titik terang dari masalah ini ya sepertinya ya. Benar. Ya mungkin mudah-mudahan
untuk masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, dari pihak Ethiopia bisa melihat secara ini sih, secara jika kita lihat dari kacamata hukum, Ethiopia ya emang berhak, iya sah-sah emang berhak aja ini gitu ya, ya. emang sah-sah aja buat bendungan di daerah situ ya. Ya karena emang Dari iya lokasinya dari strategis lokasinya juga sih. iya emang Udah. ada di negara dia gitu kan. Betul. Bendungan itu ada di negara dia sehingga dia ya bikin bendungan di situ ya udah itu pun Oke, pakai oke, apa? oke. Pakai Uang negara itu Masyarakat sendiri. itu sendiri. dan didukung banget sama masyarakatnya. Benar. Secara hukum ya emang seperti itu. Cuma mungkin dari Dari pihak sisi Ethiopia, kemanusiaan. iya betul banget. Bisa lihat dari sisi kemanusiaannya juga, kayak bisa ngelihat untuk Yang mencegah lebih membutuhkan. yang lebih membutuhkan debit air itu kan yang di hilir ya, itu kan sangat-sangat membutuhkan, sangat bergantungan dengan ini ya, dengan Sungai Nil ini. Jadi mungkin kalau misalnya emang debitnya berkurang bakal terjadi kelaparan. Itu kan harus kita kaji lagi kan, harus dilihat lagi dari sisi kemanusiaannya, terutama untuk yang Ethiopia ini. Nah jadi jika kesepakatan yang dijalankan oleh negara-negara tersebut ternyata gagal, jika ternyata emang dari pihak salah satu pihak, contohnya misalnya Ethiopia, tidak ingin menyepakati yang baik terhadap kedua belah pihak, dampaknya mungkin akan sangat besar banget, terutama negara yang memiliki bentang alam delta sekaligus bentang alam pesisirnya. Kenapa? Karena jika contohnya misalnya Ethiopia tidak ingin menambah debit airnya pada Sungai Nil, otomatis sungai yang seharusnya memiliki debit sebesar itu jadi berkurang, sehingga yang tadi ya yang kekeringan karena kekurangnya air. Yang kedua tuh pada bagian delta itu akan yang harusnya ada gaya yang terdapat dari sungai yang harusnya mendorong ke laut, ini kan karena debitnya lebih sedikit jadi berkurang ya, ya gak? Benar. Jadi berkurang sehingga si gaya yang dari laut itu lebih besar kan. Nah lebih besar ini jadi dia semakin mudah untuk mengerosi. Jadi yang tadinya ada gaya dari kedua arah, jadi arahnya lebih besar dari salah satu arah aja. Jadi dia lebih mudah untuk tererosi pada bagian pesisirnya. Ya bagian pesisir dan bagian deltanya. Nah untuk itu kan tadi bagian pesisir. Nah untuk bagian deltanya itu juga ada dampak yang sangat merugikan juga terutama buat negara Mesir nih. Kira-kira apa tuh? Nah, terus pada daerah bentang alam deltanya ini terjadi sesuatu juga nih. Nah, jadi dengan adanya keterhambatan nih dari yang dam tadi, kan Debit airnya ya? debit airnya itu tuh jadi berkurang kan. Yang harusnya air sungai mendorong fresh water-nya itu ke laut, ya. dia malah jadinya terjadi backflow. Karena yang tadinya debitnya misalnya sekian berkurang gitu, jadi malah yang dari laut ya. Jadinya air laut malah masuk ke sungai. Nah, terus kalau kayak gitu kenapa tuh? Nah, airnya itu bisa meningkat nih kadar garamnya. Jadi lebih ini ya, lebih tinggi kadar garamnya nih ya, di yang harusnya fresh jadi atau payau jadi meningkat kadar garamnya. Benar, Terus kenapa tuh? Nah, itu bisa berdampak ke ekosistem sekitarnya. Jadi bisa merusak ekosistemnya, kayak ikan-ikannya itu bisa mati. Karena mungkin yang emang harusnya ikan ada spesies ikan yang hidup dengan kadar garam sekian persen, saat meningkat dia nggak kuat, jadi nggak ini ya, habitatnya berubah, jadi nggak bisa adaptasi ya ikan itu ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu dampak yang cukup signifikan, terutama buat negara yang berada di daerah delta sekaligus pesisir seperti negara Mesir ya. Jadi kesepakatan ini sangat-sangat penting untuk terutama negara Mesir ya. Nah mudah-mudahan kedepannya nih
masalah ini bisa diselesaikan dengan baik untuk dilihat dari kacamata kemanusiaan dan menguntungkan ke semua belah pihak. Sekian podcast dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.